Shalom, apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus? Saya berharap Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih berada dalam kondisi yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Bapa. Pada saat ini dalam ibadah keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, kami dituntun oleh hikmat-Mu untuk mendalami kekayaan firman Tuhan ini. Sehingga kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada seorang anak yang menyodorkan sebuah buku kepada bibi yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah di rumah mereka. Ia berkata sambil menyerahkan buku itu, "Bi, tolong baca buku ini." Kemudian bibinya mengatakan, "Kak, maaf, bibi kan tidak tahu membaca, jadi pasti bibi gak bisa baca buku ini." Anak itu lalu pergi kepada ibunya dan berkata, "Ibu, aku sudah bisa membaca buku ini. Aku hebat kan? Bibi, kok gak bisa membaca? Bibi payah." Kemudian ibunya mengambil sebuah buku dan menyerahkan kepada anaknya. "Kak, tolong baca buku ini." Anak itu bolak-balik lembar demi lembar dari awal sampai akhir. Tapi buku itu tidak bisa dia baca. Dengan kesal, anak itu menyerahkan buku itu kepada ibunya. "Ibu, aku tidak bisa baca buku ini." Ibunya kemudian mengatakan, "Seperti itulah perasaan bibi ketika engkau menyuruh membaca buku tadi." Nah, kalau kita punya kelebihan, jangan kita merendahkan orang lain. Karena kita juga pasti punya kekurangan. Buku yang ibu suruh baca tadi memang dalam bahasa yang berbeda dan menggunakan huruf yang berbeda. Kamu pasti belum bisa membacanya. Ibu hanya ingin mengajarmu supaya kamu tahu bahwa kamu juga punya kekurangan, dan dengan kelebihanmu engkau tidak boleh merendahkan orang lain, engkau tidak boleh sombong.
tanpa diminta, anak itu kemudian meminta maaf kepada bibinya. Dia mendapatkan pelajaran berharga pada hari itu dari ibunya, bahwa kalau dia punya kelebihan, dia tidak boleh merendahkan orang lain. Dia tidak boleh sombong, karena sebenarnya dia juga punya kekurangan. Untuk menyelesaikan masalah tentang penggunaan karunia-karunia roh dalam jemaat Korintus, maka Rasul Paulus membahas tema kasih yang membangun. Dia sudah menyinggungnya dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Memang penggunaan karunia-karunia roh di jemaat Korintus kemudian menimbulkan kesombongan rohani, menimbulkan iri hati, dan menimbulkan perselisihan. Ada yang menganggap karunia roh yang dia punya lebih hebat, lebih utama, dan lebih penting daripada yang lainnya, sehingga kemudian timbul perdebatan dan perselisihan. Ada iri hati yang kemudian mengakibatkan perpecahan. Mestinya persekutuan orang percaya yang dewasa dalam iman tidak menimbulkan atau tidak memunculkan kehidupan yang sombong rohani, yang iri hati satu dengan yang lainnya, yang kemudian berselisih satu dengan yang lainnya, dan kemudian mengakibatkan perpecahan. Mestinya persekutuan Kristen yang dewasa di dalam iman seharusnya bertindak dalam kasih yang membangun, yang saling melengkapi, yang kemudian bertujuan untuk memelihara kesatuan iman, walaupun mereka ada dalam keberagaman karunia-karunia roh. Itulah iman yang dewasa. Sehingga Rasul Paulus memberikan dorongan dan motivasi kepada jemaat di Korintus agar mereka memperoleh kasih. Dengan kasih mereka dapat saling membangun dan bersama-sama bergerak maju dalam hidup beriman. Dengan kasih semua karunia roh akan dipergunakan secara tepat. Dengan kasih karunia roh akan dipergunakan secara tepat. Tidak salah, tidak keliru, tanpa ada kesombongan, tanpa ada iri hati, dan tanpa ada perselisihan, tanpa mau memamerkan karunia roh yang ia punya. Sehebat apapun karunia roh, apakah nubuat, apakah bahasa roh, apakah pengetahuan, namun tanpa kasih, semuanya sia-sia atau tidak berguna. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus. Sekalipun kita bisa berbahasa roh, kita punya pengetahuan yang tinggi, bahkan kita mengorbankan sesuatu, bahkan diri kita sendiri tanpa kasih, maka semuanya itu akan sia-sia saja. Bahkan dasar-dasar kehidupan iman Kristen seperti yang dikatakan dalam ayat 13 tadi, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar, yang paling penting adalah kasih. Karena iman yang kuat, pengharapan yang kuat tanpa kasih, maka sia-sia. Iman dan pengharapan yang tidak bisa dilihat itu akan bisa terlihat atau dibuktikan secara nyata dengan tindakan atau perbuatan kasih kita. Bahkan Allah mengidentifikasi dirinya sebagai kasih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16. Allah adalah kasih. Oleh karena itulah dia bisa mengasihi kita tanpa batas. Kasihnya yang agung, kasihnya yang mulia, kasihnya yang tidak terbatas itu mampu untuk mengampuni kita, manusia yang berdosa ini. Paulus mengingatkan bahwa nubuat, bahasa roh, pengetahuan yang memang sangat dibanggakan oleh jemaat di Korintus dianggap sebagai karunia-karunia roh yang paling utama. Dan kemudian timbul pertentangan satu dengan yang lain karena menganggap yang satu lebih hebat, yang satu lebih utama, dan yang lain lebih rendah. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan yang dibangga-banggakan itu
ternyata akan lenyap, akan berakhir. Tetapi kasih tidak berkesudahan atau tidak akan lenyap. Itu yang ditegaskan tadi dalam ayatnya yang ke-8. Kenapa? Karena nubuat, pengetahuan, bahasa, roh manusia itu tidak sempurna. Tetapi kasih, dia sempurna, melengkapi segala sesuatu. Penyempurnaan ini diibaratkan oleh Rasul Paulus seperti orang yang berubah menjadi dewasa dan kemudian meninggalkan sifat kanak-kanaknya, karena dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang kekasih, kasih mungkin kata yang paling sering kita ucapkan di dalam ibadah, di dalam gereja, dalam persekutuan kita, orang-orang percaya. Itu tidak salah, karena kasih merupakan identitas kita sebagai orang Kristen dan juga merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Kita baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 4. Kita baca bahwa kasih itu merupakan kehidupan orang percaya. Kasih itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Namun, jangan sampai terjadi inflasi kasih. Berkurangnya nilai kasih karena terlalu sering diucapkan, terlalu sering disebut, tetapi tidak diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kita ngomong, hanya kita bicara, hanya di khotbah, hanya di mimbar, hanya dalam ibadah. Setelah itu kita sama sekali tidak peduli dengan kasih dan hidup di dalam kasih. Itulah mengapa kita diingatkan oleh 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi itu bukan hanya dalam perbuatan, tetapi mengasihi itu juga di dalam kebenaran. Karena kalau kita berbuat benar, berarti kita hidup di dalam kasih. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah kasih, jalan yang lebih utama. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menanamkan kasih di dalam kehidupan beriman kita. Karena kasih merupakan jalan utama atau gaya hidup, cara hidup utama dari orang Kristen, orang percaya atau gereja. Sehingga dalam pasal 12 ayat 31b, Rasul Paulus mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Dan kemudian di pasal 13 dia membahas tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih bukan hanya atau bukan sekedar suatu sikap keprihatinan atau keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain, melainkan kasih juga merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan, untuk menampilkan diri kita dalam sebuah aksi pelayanan yang nyata untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, kasih tidak hanya melulu soal berbuat baik, tetapi kasih juga persoalan tentang bagaimana kita berbuat adil, berbuat benar, sehingga terjadilah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Kita diingatkan melalui pembacaan Alkitab hari ini bahwa menggunakan potensi dan karunia roh mestinya didasarkan pada kasih, agar kita terhindar dari kesombongan rohani, merasa paling hebat di dalam gereja atau dalam persekutuan, merendahkan orang lain, sehingga kemudian terjadi iri hati dan perselisihan
yang kemudian berujung pada perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kasih memampukan kita untuk rendah hati, menggunakan potensi dan karunia roh yang kita miliki dengan tepat, dengan benar, untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan persekutuan. Kasih memampukan kita untuk bersikap bijaksana, menggunakan potensi dan karunia roh yang kita punya untuk membangun, untuk menguatkan persekutuan kehidupan orang lain, dan bukan menghancurkan atau mengacaukan. Jika seseorang sudah bertobat karena ia telah mengalami kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang agung dan tidak terbatas itu, maka dia tidak akan pernah lagi membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Karena dia sadar bahwa sebenarnya sehebat apapun dia, sehebat apapun karunia roh yang dia punya, dia tidak ada apa-apanya berhadapan dengan Allah yang adalah kasih. Melainkan dia punya kerendahan hati, bukan lagi kesombongan. Maka marilah kita hidup dalam kasih Allah, agar kasih-Nya menguasai hidup kita, dan Roh Kudus-Nya menuntun kita untuk menggunakan potensi dan karunia yang kita miliki dengan bijaksana dan rendah hati, untuk menghadirkan damai sejahtera-Nya di dalam kehidupan persekutuan umat Allah, dan juga dalam kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Tuhan akan menolong kita menggunakan potensi kita dengan tepat, dengan benar, dengan rendah hati, dengan bijaksana di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, agar potensi atau karunia roh yang ada pada kita dapat membangun kehidupan orang lain, dapat bermanfaat, dapat menghadirkan damai sejahtera Allah. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa hari ini adalah ibadah keluarga, dan Ibu Bapak berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dan kemudian topiknya atau temanya adalah kasih jalan yang lebih utama. Sangat tepat jika hal ini Ibu Bapak diskusikan bersama-sama dengan anak-anak atau anggota keluarga yang lain yang berada di dalam keluarga pada saat ini. Hanya ada satu pertanyaan. Komitmen atau tindakan kasih apa yang ingin ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak lakukan sebagai gaya hidup, cara hidup, jalan hidup orang Kristen, baik dalam keluarga, dalam gereja, atau di tengah-tengah masyarakat? Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami bisa hidup di dalam kasih-Mu dan menghadirkan damai sejahtera-Mu dengan segala potensi dan juga karunia roh yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan. Buatlah kami selalu rendah hati dan bersikap bijaksana. Jauhkan kami dari kesombongan, karena sebenarnya di hadapan-Mu kamilah bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup untuk memakai kami, orang-orang yang Engkau pakai untuk menyatakan damai sejahtera-Mu, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Berkatilah keluarga mereka, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana kehidupan mereka. Tuhan yang akan senantiasa menopang, Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi mereka sekalian. Terpujilah Engkau ya Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.